Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh bertemu kembali di mana kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami, siapkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, di mana kita boleh memasuki di tahun 2022. Kita boleh melalui hari-hari kita, sudah kurang lebih kita 20 hari kita bisa melewati di tahun yang baru ini. Kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan masih memberikan pertolongan dan kekuatan dalam hidup kita. Untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada satu ayat yang menguatkan kita untuk melalui di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana di tahun yang penuh tantangan ini kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan demikian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kebenaran firman Tuhan ini merupakan satu tulisan disampaikan oleh Nabi Yesaya, di mana pasal 41 merupakan konteks di mana bangsa Israel mengalami masa-masa kritis di dalam kehidupannya. Masa-masa mereka mengalami pembuangan atau mereka dijajah oleh bangsa Babel. Satu masa yang tidak mengenakan. Satu masa yang mereka harus hidup tidak semau gue lagi. Tetapi mereka hidup di bawah tekanan. Hidup dalam penderitaan yang harus dihadapi. Karena itu kita boleh melihat satu masa yang dihadapi oleh bangsa Israel, di mana mereka hidup di masa yang penuh penderitaan. Nampak penderitaan yang mungkin bagi mereka tidak bisa diselesaikan. Bagi mereka mungkin penderitaan ini cukup panjang, sehingga mereka mengeluh, mereka merasa letih, jiwa mereka tertekan, dan mereka merasakan hidup mereka tidak bahagia. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di tahun yang baru ini, kita masuk di tahun yang penuh tantangan. Tahun yang panjang yang harus kita lalui, kita tidak tahu apa yang terjadi. Di tahun ini, kita bisa menghadapi virus corona Omikron, yang katanya puncak-puncaknya nanti terjadi di bulan Februari atau bulan Maret. Tetapi kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat 29. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Inilah jaminan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan, karena itu Tuhan menjanjikan dalam hidup kita satu kekuatan kepada kita. Mungkin kita sudah lelah mendengar corona sejak tahun 2020 bulan Maret. Satu perjalanan yang panjang, satu perjalanan yang cukup sulit. Hidup kita mengalami perubahan, kebiasaan-kebiasaan kita dirubah. Sampai kita beribadah pun tidak bisa ketemu orang. Kalaupun kita ketemu orang melalui online, kita tidak bisa berkomunikasi langsung. Dan itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam hidup kita. Di sini kita mau belajar keluhan-keluhan yang apa yang kita ucapkan itu juga pernah diucapkan oleh para umat Tuhan, khususnya bangsa Israel di dalam ayat yang ke-27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata demikian hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku.
Seringkali kita merasa bahwa hidup kita tidak diperhatikan oleh Allah. Hidup kita merasa kita tersembunyi dari Allah. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kekuatan di saat kita mulai resah, di saat kita mulai lelah, di saat kita mulai letih. Di situ kita bisa merasakan kekuatan yang dari Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan harapan oleh Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah harapan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan semangat di dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang kuat berjuang di tahun yang baru ini. Biarlah di tahun yang baru ini kita memandangnya bukan tahun yang penuh kesusahan. Tetapi kita mau melihat di tahun ini adalah tahun harapan yang Tuhan berikan. Semangat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau berjuang untuk menyelesaikan, di mana kita bisa menyelesaikan tanpa batas, tanpa daya. Kita tidak berhenti, kita terus melaksanakan, dan kita mau melalui tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Hidup kita tidak mungkin selalu enak terus. Hidup kita tidak selalu lurus terus jalannya. Tetapi kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Lika-liku kehidupan membuat kita bisa naik, bahkan bisa membuat kita jatuh. Namun kita mau belajar bahwa ketika kita menghadapi begitu banyak, kita mau belajar untuk selalu fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada permasalahan kita. Ketika orang fokus kepada permasalahan, pasti akan jatuh dalam kejatuhannya. Akan melihat masalahnya yang dilihat, pasti dia akan merasa hidup ini penuh beban yang sangat berat, tidak bisa kita lalui. Karena itu dalam perjalanan kita di tahun yang baru ini, kita mau melakukan bersama dengan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, di mana kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah kekuatan yang luar biasa. Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kalau kita renungkan mengapa Allah memberikan kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Karena kekuatan Allah itu menyegarkan kita. Ketika kita dengar virus Omikron yang akan terjadi, yang mungkin sudah melanda, atau yang sudah masuk di Indonesia, membuat kita down, mental kita mulai turun. Kita ingat lagi ketika peristiwa corona yang baru datang, kita menjadi orang-orang yang mulai bingung, panik. Tetapi ketika kita mendengar, memperoleh kekuatan dari Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan. Kita bisa memperoleh kesegaran dalam kehidupan kita. Kita boleh melalui hidup itu dengan kesegaran yang dari Tuhan. Kita bisa melewati semuanya itu sehingga letih, lesu kita bisa kita buang. Beban berat kita pun kita mampu untuk melewati. Dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengatasi semua persoalan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan dengan baik. Kehidupan kita harus kita jalani. Kita tidak mungkin diam dan tinggal di dalam masalah. Kita terus berjuang, kita terus memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kalau di sini Yesaya menggambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali usianya bisa sampai umurnya lebih dari 40 tahun. Dan ketika dia usianya 40 tahun, kita lihat burung Raja Wali justru menjadi burung yang kuat, memiliki kekuatan, memiliki energi yang kuat karena dia mengalami kekuatan yang baru. Bulu-bulunya bisa rontok semua. Paruhnya, cakarnya bisa lepas semua. Ketika diganti yang baru, bulu-bulu yang baru, dia menjadi Raja Wali yang baru, dia menjadi Raja Wali yang kuat, dapat menembus awan, dan dia berani menghadapi tantangan, angin badai, dia sanggup hadapi. Ketika dia mengalami proses, semuanya keleti, lesuan burung Raja Wali ini dibuang, digantikan dengan kekuatan yang baru. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bisa menghadapi tantangan ketika Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat mengapa Allah memberikan
kekuatan. Tujuannya adalah supaya kita sanggup melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam Matius pasal 28, memberitakan Injil. Dan demikian juga Rasul Paulus, bahwa ketika kita diberi oleh Tuhan kesempatan, kekuatan adalah kesempatan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Memberitakan Injil, menyampaikan pesan Tuhan, terus melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kedua, kita sanggup untuk menanggung penderitaan. Ketika kita memperoleh kekuatan yang dari Tuhan, ternyata ada tanggung jawab yang harus kita pikul, yaitu penderitaan. Penderitaan sebagai anak Tuhan itu jelas bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi anak Tuhan yang enak-enak, tetapi memikul salib, menyangkal diri, dasar panggilan kita. Karena itu Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita, supaya kita mampu menanggung penderitaan. Penderitaan dialami oleh Yesaya. Dia sanggup memberitakan firman Tuhan, dia sanggup menanggung penderitaan yang dialami 40 tahun pelayanan, penuh tantangan, penuh resiko. Semua orang tidak mau memperdulikan dirinya, namun dia tetap setia, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sini kita boleh belajar bahwa di dalam 2 Korintus 4 ayat 1, di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita sanggup menanggung penderitaan. Bahwa Rasul Paulus melayani Tuhan, dia sanggup menanggung penderitaan. Di dalam memberitakan Injil, ada tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan yang harus dialami. Dia sanggup melalui semuanya itu. Dia ditekan, dihimpit, dihempaskan, namun mereka semua bisa tetap eksis melayani Tuhan karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Menjalani hidup sebagai orang percaya di dunia ini tidak mudah. Sebaliknya kita harus jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, dan kita mau menjalani ini di dalam pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita lihat pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan, tidak banyak kita lihat bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Seringkali kita tidak memperhatikan bahwa begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita sampai hari ini. Karena itu kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan sungguh-sungguh, tanpa mengomel, tanpa mengeluh, tanpa mengatakan hidup ini susah. Tetapi kita harus menjalani dalam hidup kita, di dalam kehidupan yang kita hadapi di tahun baru ini dengan kekuatan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Jangan kita takut apa yang ada di depan kita di tahun yang baru ini. Kita mau melalui, kita mau menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Allah, dapat merubah pemahaman kita sebagai anak Tuhan tentang penderitaan. Penderitaan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan menjadi satu beban, tetapi menjadikan kita untuk lebih dewasa. Melalui penderitaan kita bisa melihat karya Tuhan. Melalui penderitaan membuat iman kita semakin kuat. Oleh karena itu janganlah kita pernah menyerah atau menghindari dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kesukaran Tuhan izinkan, penderitaan Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatan yang dari Allah menjadikan kita bisa menjadi kuat. Kekuatan yang dari Allah menjadikan kita berani menghadapi tantangan. Kekuatan yang dari Allah membuat kita sanggup tetap bertahan di saat kita menghadapi tekanan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita yang lelah, mungkin sudah lama kita mengikut Tuhan. Kita yang sudah tidak berdaya, namun Tuhan hadir memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru, sehingga kita punya daya, sehingga kita menjadi kuat, oleh karena Allah yang memberikan sumber kekuatan itu sendiri hadir dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadikan kita semakin kuat, semakin percaya, dan bersandar kepada Allah yang merupakan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Di tahun sepanjang 2022, kita selalu ingat bahwa Tuhan memberikan kekuatan, sehingga kita bisa mampu, kuat, bertahan, dan kita bisa menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Bagi kami yang lelah, bagi kami yang tidak berdaya, semuanya Tuhan pulihkan dengan kekuatan yang baru. Kekuatan ini yang membawa kami semakin berharap dan semakin percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin, dan kami boleh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam penderitaan dan tantangan. Tuhan memberkati mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan hadir memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan boleh berhasil, dan bagi mereka yang saat ini mengalami berbagai macam tantangan, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.